Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Segala puja dan puji wajib kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat yang tiada tara, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa, berkumpul kembali di masjid yang insya Allah penuh barokah ini semata-mata hadirnya kita pada sore hari ini untuk menuntut ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini adalah ilmu yang salah satu ilmu yang ada di dalam agama Islam. Maka mudah-mudahan dengan seseorang datang untuk niat ikhlas menuntut ilmu, dia akan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan oleh Allah hutang-hutangnya, yang masih belum berjodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh atau solehah, yang belum diberikan keturunan semoga diberikan keturunan yang hafidhul Quran, dan yang belum berangkat umrah maupun haji mudah-mudahan Allah takdirkan juga untuk bisa berangkat umrah maupun haji berkat kita menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Hadirin jamaah majelis Jaj Iman yang dimuliakan oleh Allah, semoga panjenengan semuanya, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah berhenti sementara semenjak Ramadan, dan mudah-mudahan setelah bulan Ramadan yang kemarin Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kehausan rasa ilmu kepada kita semua untuk sedikit demi sedikit mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain dengan sholat fardu, sholat sunnah, menuntut ilmu, belajar ilmu agama Islam, itu adalah suatu keharusan yang wajib dijalani oleh kita umat Islam. Maka mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita di Ramadan kemarin, dan semoga bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin hadirat, saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang kita bahas setiap bulannya, yang mana kalau sudah ada kitab ya di panjenengan monggo dibuka. Sekarang kita sudah sampai ke bab takbiratul ihram, syurut takbiratul ihram, syarat-syarat seseorang yang akan melaksanakan sholat. Diantaranya ada namanya takbiratul ihram. Ini bisa dibuka sedikit ini barangkali yang di situ ibu-ibu atau apa ya. Syarat takbir cukup. Syarat takbiratul ihram ya. Kalau seseorang ingin menunaikan sholat apapun itu, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tapi dia tidak melakukan takbiratul ihram, bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Setuju ya sampai di sini? Kemudian kalau memang seseorang diharuskan untuk takbiratul ihram, maka di dalam takbiratul ihram itu ada syaratnya. Hati-hati, yang biasa sholat
dia melaksanakan takbiratul ihram tapi dia sering melanggar syarat ketentuan takbiratul ihram, maka keseluruhan ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Lalu apa sajakah syarat-syarat takbiratul ihram? Monggo panjenengan dibuka semua kitabnya tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutu takbiratil ihrami 16. An taqa'a halatal qiyami fil fardi wa an takuna bil arabiyyati wa an takuna bil lafdil jalalati wa bil lafdi akbar. At-tartibu baina lafdain wa alla yamudda hamzatal jalalah. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Ayo kita pikirkan, kita bayangkan kita mau sholat. Tadi sholat asar, kita takbiratul ihram, apakah sudah memenuhi 16 syarat ini? Nah, apabila kita sudah memenuhi 16 syarat ini, maka insya Allah sholat asar yang barusan kita laksanakan tadi diterima oleh Allah. Sholat kita. Bahkan sholat-sholat yang sebelumnya insya Allah kita diterima oleh Allah. Apabila kita di antara syarat-syarat takbiratul ihram yang akan kita bahas sore hari ini masih ada yang belum terlaksanakan, maka ayo tujuan kita untuk belajar ini semakin hari semakin lebih bagus sholat kita. Semakin hari bisa semakin khusyuk sholat kita. Semakin hari bisa semakin lebih mirip sholat kita seperti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jangan ada di antara kita yang mengatakan awak dewe wis sholat Ustaz, ket cilik wis diajari sholat. Baik, hal itu memang diajarkan oleh sahabat. Sahabat ketika itu diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat. Akan tetapi ketika Rasulullah mengecek sahabat tersebut untuk sholat, apa yang terjadi? Pernah saya ceritakan 4 pertemuan sebelum ini. Apa yang terjadi? Sholat sahabat tersebut tidak tumakninah. Saya biasa membahasakannya apa kemarin itu? Seperti ayam sedang matuk jagung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti link video sing tarawih, ya enggak? 23 rakaat 13 menit, ya enggak? Salat adalah tumakninah, ya. Arti salat doa, tapi inti dari salat tumakninah, bersikap tenang. Jadi apabila ada seseorang yang salatnya terburu-buru, bisa dipastikan salatnya tidak sah. Ketika itu sahabat yang sholat sebegitu cepatnya, Rasulullah di belakangnya lalu menegur, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Ya Rasulullah, sesungguhnya baru saja engkau lihat aku sholat. Kata Rasulullah, belum. Lalu dia takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Rasulullah mengatakan dari belakang apa lagi? Sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat. Ya Rasulullah, 2 kali aku salat di hadapanmu, tapi engkau masih belum mengatakan aku belum salat. Lalu sahabat tersebut melaksanakan perintah yang ketiga, salat sampai 3 kali. Dan tetap ketika salam yang salat ketiga, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatmu tadi tidak sah 3-tiganya, salatlah engkau seperti engkau melihatku salat. Maka jangan ada yang merasa di antara kita sudah ngaji dari kecil, tapi salatnya kalau memang masih belum mirip Nabi, berarti ngajinya kita sia-sia. Ya, mudah-mudahan barokah kitab Safinatun Najah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, salat kita semakin khusyuk, semakin mirip dengan salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tadi? Syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Harus diucapkannya harus dilaksanakannya berdiri ketika sholat fardu. Ya. Apa artinya di sini? Apabila ada seseorang yang sakit,
sholatnya dalam kondisi duduk. Ketika takbiratul ihram mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka bagaimana? Dia tetap wajib harus berdiri terlebih dahulu. Ustaz, saya tidak bisa Ustaz. Memang saya ini gak kuat. Tetapi kok panjenengan kuat dari rumah ke masjid? Otomatis kalau berdiri kuat. Maka dari itu takbiratul ihramnya mengucapkan kalimat Allahu Akbarnya wajib dalam keadaan berdiri. Setelah itu kalau gak kuat ketika membaca surat Al-Fatihah, kan sudah disiapkan ya, kursi. Ya ada kan kursi ya. Disiapkan kursi, maka langsung duduk. Gak ada masalah. Ketika baca surat Al-Fatihah dalam posisi itu duduk tidak masalah. Saya kuat Ustaz berdiri baca Fatihah, baca surat pendek, tapi pas ruku saya sudah gak kuat. Nekuk punggung saya nggak kuat, saya duduk, boleh, nggak apa-apa. Wong dari Fatihah aja boleh kok, ya. Atau ada yang mengatakan saya ruku kuat Ustaz, tapi sujud saya nggak bisa. Sujud saya baru duduk di kursi. Bagaimana? Boleh, tidak masalah. Sejak takbiratul ihram pertama saja, panjenengan langsung duduk aja boleh kok. Bagi yang ma'dzur, bagi yang memiliki udzur, ya. Jadi wajib mengucapkan kalimat Allahu Akbar dalam keadaan sholatnya itu dalam sholat fardu, yaitu dalam keadaan berdiri. Bagaimana dengan sholat sunnah? Ada yang pernah tahu? Siapa yang pernah tahu? Waktu itu saya pernah kisah juga. Sholat sunnah itu apakah wajib dalam keadaan berdiri? Wajib dalam keadaan berdiri apa mboten? Mboten. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Meskipun orangnya sehat Ustaz, meskipun sehat, jenengan saking males, namanya manusiawi, males ya. Kalau mau duduk bagaimana? Boleh. Tapi konsekuensinya apa? Pahalanya separuh. Pahalanya separuh daripada pahala berdiri. Diriwayatkan pahala orang yang sholat berdiri itu 100. Kalau orang sholatnya dalam posisi duduk, maka dia dapat separuhnya, berarti 50. Sholat sunnah apapun, mau sholat tahajud, mau sholat taraweh, mau sholat duha, pas kebetulan lagi payah, sholat sunnahnya duduk. Duduknya bagaimana? Posisinya dengan seperti tasyahud, seperti iftirash, nggak ada masalah. Iftirash atau tawarruk, nggak ada masalah. Ya. Jadi, tapi konsekuensinya pahalanya itu separuh. Lalu apakah takbiratul ihram orang yang sholat sunnah itu wajib berdiri? Jawabannya tidak. Boleh dalam posisi dia duduk pun nggak ada masalah. Yang biasa pakai kursi ketika habis sholat fardu mau sholat qobliyah atau ba'diyah, monggo tidak ada masalah kalau memakai kursi langsung tidak perlu berdiri. Baik. Ini biasanya banyak pertanyaan. Bagaimana Ustadz, ada keluarga saya habis dipen kakinya, ya, tapi banyak geraknya, tapi dia maksokno diri, dia memaksakan dirinya untuk sholat berdiri, padahal sudah disediakan kursi. Jadi akhirnya karena dia masih merasa muda, karena memang dia dapat musibah habis dipen, kaki biasanya habis dipen itu harus lurus kan Pak, Bu, ya harus lurus. Jadi selama berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, ada yang seperti itu, tergantung hasil yang dipennya itu. Jadi bagaimana hukumnya apabila seseorang meskipun dia masih muda, ya, tapi kalau memaksakan dirinya itu merubah atau banyak geraknya ketika sholat, maka harus diwajibkan bahkan pakai kursi. Kenapa? Dikhawatirkan karena dia banyak gerak, kan kakinya harus lurus ya, kaki misalnya ya naudzubillah, kaki kanan atau kaki kiri, dia itu posisi harus lurus pokoknya. Kemudian bagaimana caranya? Dia maksakno sujud tapi dia harus duduk. Dia sujudnya itu sama, ngapunten nggih, saya praktekkan. Biasanya ada yang kakinya lurus gini ketika duduk terus berdiri. Berdirinya banyak gerak seperti dia mau pada umumnya gitu loh. Jadi maksakan dirinya sendiri untuk sholat sempurna. Padahal dia dalam keadaan udzur, dalam keadaan sakit. Maka bagaimana? Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Ya, maka diperbolehkan seseorang yang dalam keadaan sakit seperti itu, dia melaksanakan sholatnya dalam keadaan
duduk. Lalu kemudian hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Cac Iman ini, apalagi rukun takbiratul ihram yang kedua. Nah ini syarat yang pertama, panjenengan tahu sendirilah sholat panjenengan gimana tadi. Yang posisinya berdiri berarti tadi sholat asarnya insya Allah sah. Ya. Lalu kemudian wa antakuna bil arabiyah, harus dibaca dalam versi bahasa Arab. Ustadz, saya dari kecil tidak bisa bahasa Arab. Lah terus sholatin jenengan, yuk pakai bahasa Indonesia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Al-Fatihah didadino bahasa Indonesia. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sok mesti logatnya, nadanya di ngaji-ngajikan, tapi kalau tidak memakai bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Wajib mengatakan kalimat Allahu Akbar. Sudah kita bahas, kalau yang mengatakan Allah Maha Besar, sah apa tidak? Tidak sah. Understand? Ya, itu takbiratul ihram yang kedua. Yang tadi panjenengan sholat asarnya dengan mengucapkan takbiratul ihram seperti itu dengan bahasa Arab, insya Allah sah. Ya. Lalu kemudian wa antakuna bilafdil jalalah, harus diucapkan dengan lafaz jalalah. Apa itu lafaz jalalah? Kalimat Allah. Jenengan ada di masjid biasanya ada, atau itu ya di belakang ya. Itu lafdul jalalah, atau di pintu masjid Muhammad sebelahnya itu, sebelahnya Allahu Akbar ya di masjid ini. Lafdul jalalah itu kalimat Allah dalam versi bahasa Arab. Loh, Asmaul Husna apakah boleh diganti dengan nama-nama Allah yang lain, Ustadz? Dengan Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar, sudah kita bahas ini waktu itu. Ar-Rahimu Akbar, Al-Maliku Akbar. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yang wajib diucapkan adalah kalimat lafdzul jalalah, yaitu kalimat Allah. Seseorang kalau sudah mengatakan Allah dan hatinya bergetar, maka dia adalah hamba-hamba pilihan Allah. Mudah-mudahan dengan disebutkan nama Allah, disebutkan kalimat la ilaha illallah, lalu kemudian di dalam hatinya mulai bergetar, mulai ada rasa takut, maka insya Allah dia adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Kemudian ma'asyarul hadirin, syarat yang keempat, wabilafdi akbar, harus kalimat akbar. Apa itu arti akbar? Ada yang namanya Mas Akbar di sini? Monggo ditanya ini, yang namanya Akbar. Ada? Besar. Akbar. Maha besar, paling besar. Kalau kabirun artinya besar. Akbar maka lebih besar daripada kabir. Ya. Maka kalau diganti seperti apa? Karim, Allahu Akram, boleh apa? Atau Allahu Azim, Allahu A'zam misalnya, lebih tinggi lagi. Sah atau tidak hukumnya? Tidak sah. Ya, wajib dengan kalimat akbar. Lalu kemudian syarat selanjutnya wattartibu baina lafdhaini, harus berkesinambungan antara dua lafaz itu. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, tidak boleh ada jeda. Kalau misalnya ada seseorang mau mengucapkan ini takbiratul ihram ya, mau dia Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, ada jeda bersin, maka hukum takbiratul ihramnya tidak sah. Wajib diulangi lagi. Loh, katanya Ustadz tidak boleh was-was. Ada orang yang sholat was-was. Allah. Ada yang seperti itu. Pernah melihat, mendapati seperti itu. Itu temannya setan. Kalau penjenengan pengen kenalan, orang yang was-was itu temannya syaitan. Apa di surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Monggo diruqyah pakai surat An-Nas. Ya. Jadi ketika dia Allah, lah lapo di bulan-bulan niku.
Wong wis mari cukup Allahu Akbar, Allah nerima salatmu. Kan seperti itu, ya. Jadi tapi berbeda dengan hal ini. Kalau misalnya dia Allahu Akbar bersin, ya jenenge namanya bersin tidak bisa ditunda ya. Kalau ditunda dijeda sebentar gak enak aja nih. Wong wahing terus sik mandek sik. Ini angop wae dijeda kan masih bisa ditahan kan? Biasanya kalau kita nahan angop itu air mata keluar, ya. Dan itu sunnah. Seseorang yang angop menguap itu tidak ada suaranya, yang nggak ada suaranya seperti itu, yang Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang sahih, Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Orang suara, yang biasa ada suara seperti itu, maka setan sedang menari-nari di sekelilingnya. Apa artinya? Seneng. Itu orang yang menguap ada suaranya, setan seneng. Nah, kalau Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang tersebut, apabila ada di antara kalian yang sedang menguap, maka tahanlah. Bukan tutuplah loh. Sebenarnya bukan ditutup. Ada para ulama mengatakan ditutup pakai tangan kiri, ya. Terus tangan kiri juga bukan seperti ini, dibalik sunnahnya. Ada sahabat yang pernah melihat gitu. Bukan gini. Bahkan kalau bisa nggak usah pakai ditutup pun, ditahan. Ketika sedang menguap, ditahan. Dan saya menyaksikan beberapa kali para ulama-ulama itu ketika saya di kota Mekah maupun kota Madinah sedang hadir pengajian para ulama di kota Mekah, Madinah maupun Yaman, mereka ketika menguap itu menahan sampai ada kayak air matanya. Dan dari situlah saya meniru mereka, karena mereka tiruannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para guru-guru kita tersebut adalah orang-orang yang memang meniru sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo, yang biasa menguap dengan suara biasa kayak gitu, tolong ya. Sekarang setelah tahu hadis ini, ayo ditahan ya. Kalau misalnya nggak bisa ditahan gini, ditutup gak ada masalah. Tapi jangan sampai ada keluar suara. Oke, lanjut. Lalu kemudian di selanjutnya syurut takbiratul ihram, wa alla yushaddadal ba. Jangan memberikan tasdid ke huruf ba. Apa itu huruf ba? Ada kalimat ba lah. Akbar. Allahu akbar terakhir. Jadi ada jeda. Allahu akbar. Enggak boleh. Harus langsung Allahu akbar. Tidak ada jeda, tidak ada tasdid. Kalau yang ada misalnya ini terjadi, bahkan ini terjadi pada imam, monggo yang jamaah atau makmum wajib menegur. Loh, Ustaz sungkan, saya tidak punya ilmu, mosok negur imam. Kalau memang ini terjadi pada imam di daerah kita, di kampung-kampung kita, ketika ngimami, monggo ditegur. Referensinya dari kitab Safinatun Najah. Kalau ada yang mengatakan Allahu akbar, saya nggak ngomong kafnya ya, bukan, baknya ada tasdid. Allahu akbar, itu salah, tidak sah. Ya, maka dari itu yang benar adalah kalimat Allahu akbar langsung, tidak ada tasdid di huruf ba. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan sebelum lafaz Allah, ya, lafzul jalalah, tidak boleh, mohon dilihat kitabnya. Yang syarat nomor berapa itu? Syarat nomor 9. Sebelum lafzul jalalah tidak boleh ditambah huruf wa. Berarti apa? Sebelum huruf kalimat Allah itu ditambah wa. Berarti bagaimana? Wallahu akbar. Khusyuk. Ketika membaca kerucut wa, ada wawunya. Atau kebiasaan sumpah. Wallahi billahi, ya. Pas sholat wallahu akbar ada wa saja, maka hukumnya tidak sah, ya. Lalu kemudian wa alla yazida wawan qablal jalalah. Tadi sudah, ya. Di antara lafaz Allah dan akbar tidak boleh berhenti lama, tidak boleh ada huruf wawu.
wa alla yazida wawan qabla jalalah wa alla yaqifa baina kalimaitit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar ada jeda atau berhenti meskipun sebentar. Sudah saya barusan kasih tahu ya. Jeda mesio bersin, meskipun bersin, meskipun ada menguap, jadi wajib kita mengulangi ya. Jadi Allah Akbar, atau begitu tidak bisa. Tidak boleh ada jeda sedikit pun ketika kalimat takbiratul ihram ya. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha ya. Seluruh huruf yang barusan dibaca tadi Allahu Akbar harus bisa didengar oleh dirinya sendiri. Monggo jenengan praktek sendiri-sendiri. Sekarang kalau jenengan ngomong Allahu Akbar, kira-kira sebelah jenengan harus dengar atau tidak? Coba monggo. Allahu Akbar. Ada yang dengar sebelahnya? Tidak ada kan? Kalau misalnya suara jenengan masih keras, bahkan sampai sebelah kedengeran, maka usahakan sedikit pelankan lagi. Oh, Ustadz, aku gak iso. Aku tambah umur niki suara koyok gede-gede dewi. Sudah saya paksakan untuk mengecil tapi tidak bisa. Ya sudah, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah tidak boleh dalam hati. Cinta itu boleh dalam hati, tidak perlu diungkapkan. Tapi kalimat lafdzul jalalah ketika takbiratul ihram wajib diucapkan. Ya. Kasihan yang jombloan-jomblowati ini, cintanya dalam hati terus tidak bisa mengungkapkan. Tapi kalau takbiratul ihram harus diungkapkan, tidak boleh di dalam hati. Ya, mudah-mudahan dang mari, ayo juara bertahan ini habis gini musim hajian, dang dapat undangan nikahan ya, Pak Tamir, Pak Husnul. Jadi orang-orang yang mengatakan kalimat Allahu Akbar tapi di dalam hati maka tidak sah. Loh Ustaz, tonggo kuwi ngono Ustaz. Ketika masuk masjid langsung cuman angkat tangan saja. Sah atau tidak? Kalau di madhab Syafi'i yang kita bahas saat ini hukumnya tidak sah. Madhab Syafi'i harus ada suara Allahu Akbar. Begitu juga dengan kalimat surat Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat rukun qauli itu wajib diucapkan di lisan. Ketika mau tahiyat dalam hati toh. Disebutkan wajib diucapkan karena ada ulama mengatakan karena para malaikat itu akan sibuk mencatat lisan kita. Nanti di hari kiamat lisan sudah nggak bisa mengatakan apapun, dikunci. Yang berkata apa? Tangan, kaki, ya, mulut dikunci. Apalagi? Telinga, ya, kemudian hidung dan lain sebagainya yang memberikan kesaksian di hari kiamat. Karena maka dari itu untuk memperingan mulut kita yang dikunci itu, mari kita ucapkan hal-hal yang baik. Ustaz, bagaimana hukumnya istighfar tapi dalam hati? Sholawat tapi dalam hati, nggak pakai diucapkan. Nah, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang ulama mengatakan wajib seseorang itu ketika sholawat, ketika istighfar diucapkan, tapi dengan minimal syaratnya dia mendengar dengan telinganya sendiri. Beda dengan sholawat. Sholawat itu mesti kerungu orang lain, meskipun dengan niat sombong misalnya, itu tetap dapat pahala. Kalau sholawat tapi niat zikir lain dengan cara mengganggu orang, maka bisa mengganggu loh ya, maka bisa dipastikan bisa dapat pahala, juga bisa mendapat dosa. Maka yang sedang-sedang saja. Ketika istighfar kita megang tasbih, biasanya ada ya tasbih yang di tangan ini ya, cetek-cetek sambil sepeda motoran bocor tasbih, itu diucapkan bukan dalam hati. Kalau di dalam hati disebutkan banyak ulama mengatakan nggak kecatat amalnya. Berbeda kalau bacanya itu di dalam kamar mandi.
Baca kamar mandi kan haram, dosa. Tapi boco istighfari dalam hati. Itu mungkin kata ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sudah istiqomah boco solawat gak mau putus, mesti masuk kamar mandi, maka diganti dengan di dalam hati. Tapi nek wis kebiasaannya dia ndak suka solawat, ndak suka istighfar, tapi cari-cari. Ketika masuk jeding dia baru boco solawat. Nah, iki sing repot. Ini yang ndak boleh. Ya, lah apa pas di luar kamar mandi ndak baca solawat, ndak rutin, ndak istiqomah, tapi masuk kamar mandi tiba-tiba bergetar hatinya bengok, ya jangan sampai bengok-bengok juga, tapi dalam hatinya Astagfirullahaladzim. Loh, bagaimana Ustadz? Kita kan katanya disuruh membaca doa sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk toilet, ya kan? Di manakah itu doanya? Doa itu dibaca di lisan sebelum kita masuk kamar mandi. Karena sesungguhnya gudangnya setan, menurut para ulama, khususnya yang saya tahu dulu ketika saya sedang belajar di Kota Tarim, ada ulama bernama Habib Salim Asy-Syatiri, beliau mengatakan gudangnya setan di rumah seseorang itu di mana tempatnya? Kamar mandi. Makanya paling nikmat kalau rokokan ning, nah wallahu alam, niku saya. Beliau ini memang ulama yang anti rokok ya. Tapi ketika dipancing itu kita teman-teman Indonesia, oh iya ya tepat ya. Gudangnya setan memang, kamar mandi ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai sunnah Nabi di dalam kamar mandi. Sesungguhnya apabila mata batin kita terlihat ya, diangkat oleh Allah. Para ulama mengatakan kalau mata batin kita diangkat, kita bisa ngelihat bukan wujud manusia saja. Di sini pun di samping panjenengan bisa jadi ada jin-jin muslim yang hadir ikut pengajian. Di jalan-jalan banyak setan dan jin. Tapi Allah masih sayang dengan kita, mata batin kita ditutup. Makanya ketika masuk kamar mandi, kita tidak mengetahui cuman yang kita lihat sabun, gayung, air, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sesungguhnya kalau mata batin kita diangkat, menurut para ulama, sesungguhnya setan dengan anak cucunya menunggu seseorang di kamar mandi. Makanya ketika membuka aurat di dalam kamar mandi, membuka aurat, membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu baru di dalam hati. Barang siapa yang membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu di dalam ketika membuka aurat, sesungguhnya semua setan yang ada di kamar mandi terbuta, menjadi buta seketika. Oke. Jadi setan seneng ngelihat aurat manusia, paling seneng. Naudzubillah min dzalik. Jenengan kalau dilihat aurat oleh sesama saja malu. Bagaimana dengan setan? Kurang ajar, musuh kita bersama. Maka dari itu ayo biasakan ketika membuka aurat kita membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu dalam hati. Itu diperbolehkan. Ya. Ketika membuka aurat di kamar mandi. Dan masih banyak adab-adab yang lain. Ya, ketika di kamar mandi tidak boleh melihat auratnya sendiri, kemaluannya sendiri tidak boleh dilihat. Dulu pertama awal-awal saya mengisi di majelis ini, pernah saya ceritakan tentang kisahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ya kan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Dia adalah sahabat sepupu sekaligus menantunya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak disebut radhiyallahu anhu, tapi beliau disebut dengan karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Wajahnya penuh cahaya, wajahnya tidak boseni, wajahnya tidak gelap. Kenapa? Apa? Karena beliau sejak kecil tidak pernah melihat kemaluannya. Bayangkan. Maka apa disebut oleh Rasulullah? Karramallahu wajhak. Semoga Allah memuliakan wajahmu. Dan ingat ya, orang yang melihat, naudzubillah min dzalik ya, orang yang sering melihat kemaluannya, maka akan melemahkan otaknya. Yang suka pelupa, yang lalian, duwe janji, lali iki, oh yo lali. Yo utang yo pisan padha lali aku. Meneh wae. Bonsik, ya kan? Lali. Itu diantaranya efek melihat terlalu sering aurat. Lah lapo didelok iku lapo? Buat apa dilihat? Ya wis ngono iku. Ya, kencing ya sudah tinggal jongkok, duduk dengan posisi sunnah Nabi, langsung cebok istinja, selesai.
Ketika buang air besar, apa harus dikeluarkan, mau dilihat-lihat lagi buat apa? Ya. Jadi sudah tinggal dibersihkan. Itu adalah apa? Maka doanya apa? Allahumma, masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi di dalam kamar mandi itu ada khubus dan khaba'ith, setan laki dan setan perempuan. Bukan hanya itu, para ulama mengatakan bukan hanya setan laki perempuan, anak, cucu, buyut semua ada di situ. Berdempet-dempetan, seneng ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim langsung buta. Oke, hati-hati. Yang suka lama di kamar mandi, nah itu tanda-tanda. Tanda-tanda digoda oleh, biasanya kita bilang digoda oleh setan air. Padahal bukan setan air, yo ancene nggone setan kamar mandi itu, ya. Baik seperti itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita fokus kembali ke syarat selanjutnya, yaitu wa an yusmi'a nafsahu wa dukhulul waqti fil muaqqatah. Dan ketika membaca takbiratul ihram itu harus masuk waktu sholatnya itu sendiri. Yo. Mosok panjenengan mari langsung sholat, sekarang sholat waktunya asar, tapi panjenengan niatnya maghrib. Kira-kira sah atau tidak? Yo tidak sah. Harus masuk waktu sholatnya terlebih dahulu. Lalu kemudian wa iqa'uha halal istiqbal. Dan ketika mengucapkannya itu harus menghadap ke kiblat. Hati-hati, pernah kejadian dan ini biasanya sering kejadian kalau makmumnya itu masbuk. Kesusu kan, habis wudu kan, gini wis ngadeg ketokan sing ngantuk-ngantuk, sing nyenden-nyenden. Ayo monggo bismillah agak bangun. Yang mepet, yang nyenden. Saya coba ada sendenan nyenden saya. Kok enggak disediain sendenan di sini? Enak Mas Umar. Sing belakang. Nggih, Ustaz di sana reh usake apalagi yang ibu-ibu santai terus kakinya memanjang ya. Jadi ada biasanya belum pas dengan kiblat dia itu sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ini tidak sah. Contoh, masuk pintu masjid, buka pintu masjid, masih benerkan celananya, langsung Allahu Akbar. Jadi dia belum pas posisinya hadap kiblat, dia masih gini, Allahu Akbar. Atau dia masih jalan, langsung Allahu Akbar. Lalu ikut ruku. Ini kejadian, sering sekali. Tidak usah disebutkan namanya, inisial sudah tahu. Nah, kan seperti itu. Jadi orang-orang yang mengatakan kalimat Allahu Akbar, tapi dia masih buka pintu masjid, maka sholatnya tidak sah. Understand? Ya. Jadi ketika takbiratul ihram harus sudah benar-benar posisi dada ini lurus dengan kiblat dan mengatakan niat lalu Allahu Akbar. Kalau masih matikan handphone atau apa Allahu Akbar langsung gini, tidak ada mengangkat tangan, maka tidak sah. Dipahami ya Bapak Ibu? Lalu wa alla yukhilla biharfin min hurufiha. Tidak boleh merusak atau merubah satu huruf saja yang ada di kalimat Allahu Akbar atau takbiratul ihram itu. Tapi dirusak model apa mana ini ya? Sudah benar-benar Allahu Akbar diganti Allahi Akbar atau diganti Allaha Akbar, tidak hu akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah ya. Lalu lanjut wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Nah, ini warning bagi makmum ya. Apabila dia itu sebagai makmum, takbiratul ihramnya harus sesudah imam. Kira-kira ada yang disei imami? Imam belum Allahu Akbar, makmumnya wis Allahu Akbar. Ada? Ada? Kalau ada berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi imamnya masih usolli fardhu. Lu wis mani Allah Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ada enggak seperti itu? Ada. Kalau diperhatikan, ya. Maka disebutkan di riwayat orang yang mendahului gerakan-gerakannya, mendahului imam,
disebutkan di hadis ya, saya lupa rawahunya, tapi disebutkan barang siapa yang selalu mendahului imam, imam belum sujud dia sudah sujud, imam belum mengangkat kepalanya dari sujud dia sudah mengangkat kepala dari sujud, selalu imami, maka disebutkan di riwayat tersebut orang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan kepalanya diganti seperti kepala keledai. Ada yang mengatakan kepala anjing, ada yang mengatakan kepala keledai. Tahu kepala keledai? Hah? Yang kemarin viral itu loh, keledai. Di TikTok di mana? Yang disuruh naik ke gunung nggak kuat, pincang-pincang itu loh. Itu keledai. Kuda tapi bukan kuda. Yang kecil, bukan kuda poni, tapi keledai. Ponaan. Ya. Mungkin ponaan ya yang sudah meneliti. Jadi biasanya keledai itu apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an keledai itu adalah hewan yang paling bodoh. Ya, siapa yang pernah dengar keledai? Ketika saya dulu belajar di Yaman itu 6 tahun sering dengar keledai. Kalau di sini kita nggak bisa dengar, di paling di Borbi, Jatimah, ya kan? Ya. Suaranya bagaimana? Seperti itu kan ya? Suaranya seperti itu kan? Itu paling bodohnya hewan. Ya, maka dari itu, naudzubillah min dzalik, orang yang selalu di sini imam, mendahului gerakannya, mendahului bacaan sholatnya, maka di hari kiamat kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ma'asyiral hadirin, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya ambil pertanyaan langsung di sini, tidak langsung di akhir. Monggo yang baru pertama hadir di majelis ilmu ini atau yang sudah baru beberapa kali mendengar, mungkin jarak membatasi kita, bisa saling bertanya sekarang. Silakan tentang syarat takbiratul ihram. Monggo. Gak ada? Lanjut. Baik, syurutul Fatihah. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat surat Al-Fatihah. Ingat surat Al-Fatihah. Monggo bersama-sama dengan mengucapkan kalimat Al-Fatihah. Lagi sekali jangan bocor sudah ada yang bilang ada. Baca Al-Fatihah. Masih ada yang mengucapkan kalimat Al-Fatihah? Ada? Hati-hati. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah. Hati-hati. Sering sekali kita mendengarkan kalimat Al-Fatihah. Ini TK Sari atau TK PAUD? TK. Taman Anak. Itu nama TK. Jangan Al-Fatihah. Salah ya. Yang benar surat Al-Fatihah. Pakai ha. Bukan Al-Fatih. Al-Fatihah. Pakai ha juga enggak boleh. Al-Fatihah. Enggak. Yang benar pakai Al-Fatihah ya. Nama surat Al-Fatihah ini ada banyak. Sebutkan 3 saja, monggo. Ada door prize-nya enggak Mas Umar? Hah? Oke, langsung door prize. Kenapa? Monggo diulangi lagi. Al-Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah itu ada banyak. Apa? Ar-Rahman. Belum betul. Ar-Rahman itu lafzul jalalah. Asmaul Husna, jebuse Ar-Rahman ya apa cerita nih? Nggak apa-apa, itu berani jawab meskipun nggak kelihatan, cuman suaranya itu. Monggo, nama surah apa? Ummul Kitab. Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, Fatihatil Kitab, Ummul apa lagi? Ummul Qura ya. Dan lain sebagainya. Ada 25 nama yang ada di surat Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu sudah pernah kita bahas ya. Sudah pernah kita bahas berapa? Nah ini, berapa huruf yang ada di surat Al-Fatihah? Huruf. Monggo. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau berarti waktu itu juga telah hadir ya. Kita sudah sempat membahas ini. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa huruf. Di antaranya huruf, ada berapa huruf? Monggo diteliti. Alhamdulillah, alif lam ha mim dal. Allah, lafzul jalalah, alif lam 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 tasydid ha.
Terus Ar-Rahman, panjang kan? Tapi sudah disimpelkan, barusan disebutkan oleh beliau. Berapa hurufnya? 155 huruf. Kalau ada yang mengatakan 156 huruf, bedanya di kata Maliki Yaumiddin. Maliki. Kalau panjangnya Maliki, berarti surat Al-Fatihahnya 156. Tapi kalau Malikinya pendek, Maliki, berarti 155. Alhamdulillah saya mendapatkan juga ijazah ketika membaca surat Al-Fatihah ini dari guru saya mutasalsil. Surat Al-Fatihah dapat yang 155 ayat, dapat 156 ayat. Dan ini yang memang pernah dilafadzkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau ada imam yang mengatakan Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, dan seterusnya. Ada yang mengatakan Maliki Yaumiddin. Itu benar. Sama-sama benarnya, ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini sangatlah spesial, ya, karena saking spesialnya ditaruh di depan atau paling awal dari pembuka semua surat yang ada di Al-Qur'an, ya. Fatihatil Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, surat Al-Hamd, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syafiyah, Al-Asas, ya, ada 25 nama dan seterusnya. Lalu syarat surat Al-Fatihah, monggo dilihat lagi kitabnya, ada 10 syaratnya, yaitu syurutul faslun, syurutul fatihati asyratun. Syarat membaca surat Fatihah ada 10, yaitu yang pertama at-tartib, harus tertib, berkesinambungan. Kalau keputus sedikit saja, ya, maka harus diulangi. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kemudian bersin, ya, seperti yang jedanya bersin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Nir-Rahim. Nggak boleh, harus ngulangi lagi. Ya, misalnya dia ada jeda bersin atau jeda dia menguap, maka wajib ayatnya itu diulangi lagi untuk tertibnya, agar syarat tertibnya itu terdapat, ya. Tertib wal mualah, dan berurutan, wajib berurutan dan berkesinambungan. Kemudian wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-hurufnya. Jangan sampai karena lisan kita ini lisan Jawa, bukan lisan asli Arab, biasanya keperucut dengan logat daerah kita. Yang orang Kalimantan dengan logat bahasanya, yang orang Aceh jangan sampai kebawa logat bahasa Acehnya, yang orang Jawa Timuran jangan sampai kebawa logat Jawa Timurnya, yang orang Madura jangan sampai kebawa logat bahasa Maduranya, yang orang Cirebon jangan sampai kebawa logat bahasa Jawa Baratnya, yang orang Sunda, Bandung, dan lain sebagainya. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah, jangan dilegamkan seperti bacaan pada adat kita. Karena Nabi Muhammad sudah memberikan, sudah mengetahui hal-hal itu akan terjadi pada zamanku, zaman akhir zaman, bahwasannya apabila seseorang membaca surat Al-Fatihah tapi dirubah bacaannya seperti logatnya, maka tidak sah. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu terjadi. Ihdinas, harusnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, diganti kaf, bukan qaf. Harusnya qaf itu ada ininya, tekanan di leher. Ihdinas siratal mustaqim, ya, bukan takim, ya, dan seterusnya. Ya, ini insya Allah di Batu Beling ada ustadznya, ya, yang ahli Quran, masya Allah, ada Ustadz Faisal, ya, dan teman-teman, ya. Baik, insya Allah ilmunya lebih jauh daripada kami dalam ilmu Al-Quran. Jadi seperti itu. Ayo, yang misalnya yang sepuh-sepuh, bapak ibu yang sepuh, jangan malu untuk belajar ilmu Al-Quran.
perbaiki bacaan panjenengan dengan sebaik-baiknya dengan guru-guru terdekat ya. Karena eman-eman umur ketika kita sudah membaca ngaji sudah dibilang hatamnya sering, tapi kalau tidak dapat pahala kan eman-eman ya. Jadi ayo khususnya bacaan surat Al-Fatihahnya. Kemudian wa mura'atu tasdidatiha. Hati-hati ini, menjaga tasdidnya. Tasdid. Siapa yang tahu tasdid? Ya. Syaddah, tahu ya huruf tasdid ya? Ya. Disebutkan bahwasannya huruf tasdid itu ada beberapa banyak ya. Di dalam bacaan Al-Fatihah tasdidnya itu sekitar 14. Jadi apabila kita tidak sesuai dengan tasdid pada tempatnya, maka bacaan Fatihah bisa tidak sah. Ya, insya Allah akan dibahas di pasal selanjutnya. Lalu wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'ul qiraah ya. Tidak boleh ketika membaca surat Al-Fatihah itu berhenti terlalu lama dengan memotong bacaan. Ya, seperti yang tadi sudah kita katakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba dia kebayang apa situasi, pokoknya terhenti. Akhirnya tutup endi mau. Oh iya, dia mau melanjutkannya lagi, maka sebaiknya diulangi dari alhamdulillah ya. Makanya sholat yang khusyuk. Maka setan itu tahu Bapak Ibu, ketika sholat hamba Allah itu ketika sholat paling besar godaannya yaitu setan itu paling seneng dan paling apa ya, ketika melihat hamba-hamba Allah ini sedang sholat paling seneng, paling mudah dia masuk. Tapi kalau kita sudah mengkhusyukkan diri, insya Allah setan malah lari keluar dari masjid musola. Loh kenapa? Biasanya kita lupa akan sesuatu, tapi pas sholat moro-moro iling, ya kan? Ya kayak HP nang di mau ya, aduh. Tapi sholat tiba-tiba, ya Allah, ya keinget semua, ya flashback, keinget apapun yang kita melakukan hal yang mungkin punya janji atau punya apapun itu, ya WA belum dibales, terus belum beli beras dan lain sebagainya, itu ingetnya ketika sholat. Makanya yang ingatkan siapa? Gusti Allah, bukan. Yang ingatkan itu syaitonir rajim ya. Naudzubillah. Jadi ayo sholat kita makin khusyuk. Kalau khusyuk insya Allah nggak mungkin ingat-ingat yang hal-hal duniawi ya. Lalu kemudian wa qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah ya. Harus membaca, syarat baca surat Al-Fatihah ini harus membaca seluruh ayatnya. Di antaranya juga basmalah termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah ya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ya? Kalau memang seseorang dengan sengaja tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, sengaja nggak pengen baca, nggak ngerti ono duwemu sapa ambek Bismillahirrahmanirrahim ini, langsung alhamdulillah, maka sholatnya dipastikan tidak sah. Hati-hati, Bismillah hukumnya wajib di 4 madhab. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang membedakan hanya apa? Sir dan jahar. Ada yang membaca, ada yang mendapatkan riwayat kalau di Syafi'i, di madhab kita Syafi'i, itu membacanya harus jahar, harus lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, harus kedengeran. Tapi kalau pakai madhab selain madhabnya Imam Syafi'i, bacanya sir, secara pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasanya terjadi di mana tuh? Di Masjidil Haram, ya di Mekah Madinah, atau jangankan Mekah Madinah, di masjid-masjid sini juga ada beberapa, banyak di masjid kita. Yang terpenting wajib mengucapkan basmalah, wajib. Bukan, tidak ada larangan kita sholat dimanapun, masjid apapun itu ya, selama kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita satu ya. Jadi
Ketika kita membaca, ketika seseorang imam itu sengaja memang diem, enggak. Biasanya kalau sir itu kedengeran. Alhamdulillah kedengeran biasanya ya. Maka orang yang sholatnya seperti itu hukumnya tetap sah. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat wa adamul lahnil mukhilli bil makna. Lah ini yang tadi saya bilang. Tidak boleh ada bacaan logat yang dapat merusak makna Fatihah. Ya. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ihdinas siratal apa ya? Lakon ihdinas tahu medok Jawa, tapi jangan dimedokkan ketika Fatihah. Ihdinas siratal. Enggak boleh. Pelan-pelan kita luruskan lam. Dinas bukan dinas siratal memang kan Jawa Timuran maklum kalau kita ada medok Jawa-Jawanya tidak ada masalah. Dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta apa biasanya yang terjadi siratal ladzina an'amta alaihim itu nggak bisa itu alaihim Ibrahim tadi nggak bisa alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Hati-hati sering terjadi bukan mager. Kita memang baru dapat reward ya, negara termalas untuk jalan ya Indonesia ya, mager. Ghairil enggak bisa. Ghairil ghain tengah-tengah. Oh ya Ustaz, jenengan Ustaz. Loh, ini wajib diketahui, wajib bukan hanya Ustaz atau guru saja yang belajar. Ya, kita yang awam ini harus belajar. Ghairil bukan maghdubi alaihim waladhdallin. Loh, enggak, ada lagi. Walad berapa panjang Ustaz? 8. Ada yang mengatakan 6. Iya. Apakah ada riwayat 4? Tidak ada ya? Hah? Panjang. Nah, iya. Nah, itu kalau ada yang membaca waladhdallin, maka bisa dipastikan bacaan Fatihahnya tidak sah. Waladhdallin. Harusnya waladhdallin. Habis panjang itu ada tasdidnya. Ditasdid dulu, ditahan dulu. Ya, maka hal itu apabila tidak dilaksanakan oleh imam, monggo jenengan tegur. Dalilnya apa? Sampean negur saya ya wahai makmum. Dalilnya niki. Surat apa? Kitab fikih, kitab Safinatun Najah. Harus benar. 4 saja enggak ada ya Ustaz Faisal ya. Apalagi 2 ya Ustaz ya. Apalagi 2. Ada pernah dengar 2? Enggak, maksudnya ada yang imam itu saya pernah dengar waladhdallin. Salah ya. Maka apabila mendapati imam-imam yang seperti itu, silahkan jenengan niat pisah dari beliaunya. Loh, iso ta Ustaz? Bisa niatkan sholat munfarid, mufarokoh, niat pisah dari imam. Lalu wa an yusmi'a nafsahu, harus mendengar dirinya ya, bacaan Al-Fatihahnya harus terdengar oleh pembacanya itu sendiri. Nah, seperti tadi, jangan ngerewohi sebelahnya, jangan mengganggu sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil menggos-menggos sampai gitu. Bagaimana? Ya kan? Siratal. Salah wis mari dibalen-baleni maneh ana was-wasi. Siratal ladzina. Siratal. Ini kita yang lagi sholat gak khusyuk gara-gara kedengeran sampingnya, ya. Maka usahakan baca surat Al-Fatihah itu sedengar telinga jenengan. Seandainya pun bacaan surat Al-Fatihah kita terdengar oleh sebelah kita, tapi jangan seperti tadi. Itu contoh yang mengganggu, dan apabila kita mengganggu orang sholat, hukumnya dosa. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim
Itu biasanya terjadi pada siapa? Pada anak-anak kecil seperti yang di depan itu, anak kecil itu ya. Umur 8 tahun, umur 10 tahun. Enggak ada masalah kalau anak kecil masih latihan. Tapi ojo masih kecil sudah tambah besar wis joko-joko kabeh umur selawi sik ngono salate. Ya, jangan seperti itu. Biasakan baca seakan-akan dia mendengar untuk dirinya sendiri agar tidak mengganggu yang lain ya. Kemudian yang terakhir wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Di antara ayat Al-Fatihah jangan sampai diselingi oleh kalimat zikir lain. Misal Ar-Rahmanir-Rahim Wahing Hashim Alhamdulillah Malik Kaisok Baleni Kau Alhamdulillah Al-Fatihah yus Al-Fatihah ojo ditambahi Alhamdulillah apa pas menguap tadi Alhamdulillah Akbar misalnya kayak gitu tadi aduh sudah nggak bisa kalau memang itu terjadi maka harus diulangi lagi surat Al-Fatihah ya bukan surat Al-Fatihahnya ya. Understand? Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya langsung dah. Ikut nyala. Power gitu. Sampun. Enak semangat ini. Kok gak dua bab kita habiskan. Langsung dah. Ada yang menanyakan? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kalau untuk sholat berjamaah. Jadi saya tuh pernah punya pengalaman dulu zaman sekolah itu memang imamnya cukup cepat dalam memimpin sholat. Jadi ada dua pengalaman yang menurut saya iki sah gak yo sholat saya. Yang pertama itu memang pas waktu rakaat pertama dan rakaat selanjutnya untuk konteks sholat duhur dan sholat asar itu kan bacanya masing-masing ya Ustadz ya. Jadi itu terlalu cepat untuk ke ruku. Al-Fatihah yang saya baca itu masih di ayat 5 atau 6 gitu langsung belum selesai gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pas waktu sholat jamaah itu saya datangnya terlambat tapi masih mengikuti di rakaat pertama waktu takbiratul ihram itu. Nah itu juga menyebabkan Al-Fatihah yang saya baca itu kurang lengkap dan langsung ruku gitu Ustadz. Ya kurang lengkap ya kurang tumak ninah juga kayak terburu-buru gitu Ustadz. Jadi mengikuti ritme dari imamnya. Nah, kalau untuk masalah seperti itu bagaimana ya Ustadz hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting bagi semua imam ya. Yang laki-laki belum bisa menjadi imam nanti ke depannya mau jadi imam ya harus diperbaiki ya. Jadi ketika membaca bacaan surat Al-Fatihah ya, seseorang itu nggak harus cepat ya. Maksudnya kalau ada yang cepat tapi bacaannya itu benar, itu sebenarnya sah saja. Cepat yang dimaksud itu bagaimana dulu? Seandainya menurut si makmum memang bacaannya makmum ini memang nggak bisa seperti indahnya bacaan imam, ya. Koyokannya cepat, tapi dilihat cepatnya itu bagaimana dulu. Normal cepat itu kan kondisional. Jadi bisa jadi si imam saking fasihnya lancar, bocorannya saking enaknya. Nah, tapi saking enaknya si imam harusnya dia ingat punya makmum. Kalau Fatihahnya memang nggak dilafatkan pelan-pelan, maka bacaan surat pendeknya harus lebih panjang. Agar apa? Agar makmum dia baca bisa ada kesempatan baca Al-Fatihah sendiri. Ya, maka saya belum tahu normalnya cepatnya itu bagaimana. Tapi kalau cepatnya seperti yang kemarin viral itu Ramadan sholat sampai 13 rakaat Bismillahirrahmanirrahim amin. Langsung seperti itu sudah pasti tidak sah. Ya, tapi kalau misalnya bacaannya imam itu enak ya. Imam Masjidil Haram saja enak, tapi agak cepat kan? Agak langsung alhamdulillah harus pelan ya kan ada yang agak cepat alhamdulillahirabbil alamin arrahman terus tapi terus si makmum merasa imam ini cepat
maka belum tentu itu. Nah, bagaimana sih menyikapi si imam agar tidak terlalu cepat, maka harus belajar ilmu fikih lagi ya. Tapi kalau pertanyaan jenengan bagaimana hukum sholat saya ndak srek sama imam yang bacaannya kayak gitu. Sekali lagi, bacaan imamnya apakah sesuai dengan Fatihah yang benar seperti yang kita bahas sore ini atau tidak. Kalau memang bacaannya benar semua, tidak ada yang melanggar dari syarat-syarat, maka tetap sholatnya imam sah. Itu yang pertama. Bagaimana hukum saya Ustadz sebagai makmum ndak nututi imam sampai imam itu ruku, saya masih di ihdinas siratal mustaqim. Lanjut apa berhenti? Lanjut. Si makmum harus lanjut ya. Si makmum lanjut, imam samiallahu liman hamidah. Panjenengan masih di ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Saking kitanya aja yang masih pelan-pelan masih bisa nututi makmuman dengan imam tersebut. Imam sujud, Allahu Akbar. Pernah kita bahas waktu itu. Batasnya kita makmum dengan imam bisa batal, terputus. Itu rukun berapa? 2 rukun panjang. Jadi kalau imam itu memang dirasa sholatnya cepat, kemudian imam, biasanya saya terjadi di masjid-masjid yang saya misalnya kayak di rest area atau apa, yang saya nggak tahu kondisi imam itu bagaimana, sholatnya cepat, ya saya nututi karena saya pengen 27 derajat, saya pengen dapat pahala jamaah. Nah, ketika saya masih surat Fatihah, imam ini sudah ruku, saya masih Fatihah, imamnya sudah i'tidal, saya masih Fatihah, imamnya sudah sujud. Baru saya ruku, cepet kan berarti kan, mesti rest area tapi kan tetap harus saling menunggu lah paling tidak. Nah, maka apabila ketika si imam sudah berdiri mau sujud yang kedua, maka kalau kita masih baca surat Al-Fatihah, maka sholat kita batal otomatis. 2 rukun panjang, rukun pendek apa rukun panjang? Panjang. I'tidal rukun pendek apa panjang? Pendek. Sujud pertama rukun panjang atau pendek? Panjang. Duduk di antara 2 sujud rukun panjang atau pendek? Pendek. Sujud yang kedua di dalam sholat itu rukun panjang apa pendek? Panjang. Berarti itu bisa dipastikan sholatnya tidak sah kalau sampai imam itu menuju ke sujud yang kedua. Mungkin itu yang saya bisa tangkap dari pertanyaan jenengan ya. Jadi mudah-mudahan yang jadi imam, ayo kita latihan membaca surat Al-Fatihahnya lagi. Yang belum menjadi imam bisa jadi panjenengan jadi badal imam ya. Jangan mentang-mentang wah aku sih durung rabi Ustaz, tak mungkin aku jadi imam. Oh bisa jadi tiba-tiba imamnya batal, jenengan di murine siapa yang maju? Ya yang belakangnya langsung harus maju. Nah, terus Al-Fatihahnya masih Al-Fatihah, ya gak iso. Hati nanggung sak masjid, bahaya. Ya, maka dari itu yang jadi imam, ayo tetap belajar untuk makharijul hurufnya Al-Qur'an ini. Terus jangan gesusu, jangan cepat-cepat, usahakan. Apalagi kalau sholatnya itu sholat sir seperti duhur dan asar. Selama kita sholatnya itu tidak terlalu cepat, maka sholat yang jamaah yang kita bawa itu lebih afdol, lebih mulia. Makanya para ulama mengatakan jenengan kalau pengen lihat imam itu mahir ilmu fikih atau tidak, lihat jamaah masbuknya ada berapa. Ya. Coba jenengan misalnya di kampung-kampung jenengan ada imam, ngimami ya, imamnya ngimami. Ketika imam salam, jamaah yang telat itu sedikit, maka imamnya itu bagus. Apa artinya? Dia tumak ninahnya dapat semuanya. Tapi kebalikannya, kalau imam ini salam, terus makmumnya ini soft pertama wis masbuk, akeh sing masbuk sampai belakang masbuk, maka ini tidak pantas jadi imam. Karena apa? Dia kecepatan. Dia terlalu cepat dan tidak ada tumak ninahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat jamaah, ahli khusyuk dalam sholat dan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita pada hari ini dan ilmu-ilmu kita selanjutnya, insyaallah di pertemuan selanjutnya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadul ajwadin wa la manasafna salih wa bi kulli niyatin salihah jami'an syamilan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam bisirri suratil Fatihah. Kana budu wa iyyakum nasta'in. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.